waktu pertama kali saya datang ke Indonesia, saya nggak suka coklat, tapi saya juga akhirnya jadi ini, setengah taranya saya jadi orang Indonesia, sehingga ini jadi coklat, coklat, roti, cari roti coklat, apa segala macam gitu ya. Nah, ketika kita beli coklat Silverkin kita dapat poin. Ketika kita beli coklat Cadbury kita dapat poin. Bayangkan, seluruh itu namanya Atomy World. Atomy World. Ya. Ketika ini kita makan nasi padang sederhana kita dapat poin. Ya, saya juga paling suka ini rendang di rumah makan padang sederhana. Memang paling enak. Ya. Ketika kita makan rendang di rumah makan sederhana kita dapat poin. Ya. Jadi ini ya, dunia kitanya berubah jadi Atomy World. Bayangkan kehidupan kita yang seperti itu. Ya, ketika kita potong rambut, gunting rambutnya di mana, kita dapat poin. Ketika kita ini perbaiki bom bengkel, kita dapat poin. Seluruh aspek hidup kitanya, kita melakukan aktivitas sehari-hari yang normal, tetapi semua itu merupakan bagian dari penghasilan kita. Kalau di dalam Atomy World, ini luar biasa ya. Kita agak susah membayangkan, kok bisa ya gitu ya. Ya itulah masa depan atau. Jadi tadi saya sudah bilang, zaman ini dan kedepannya akan terus begitu. Sesuatu yang intangible, tidak kelihatan itu menjadi aset. Luar biasa ya. Jadi apa? Hubungan kita, relationship kita dengan seseorang di dalam lingkup hidup kita itu menjadi aset. Ya. Jadi apakah mulai sampai tadinya cuek-cuek aja dengan orang-orang di sekitar kita, ataupun suka marah-marah, maksud saya hubungan, bagaimana cara menjalin hubungan dengan orang-orang di dalam lingkup hidup kita itu juga berubah menjadi aset kita di dalam bisnis atau marketing. Oleh karena itu saya menyadari itu betapa bisnis Atomy ini melatih diri saya, membina diri saya menjadi manusia yang punya karakter yang baik, punya kepribadian yang baik, dan menjadi manusia yang bermartabat gitu loh, ya. Tetapi ini satu hal yang perlu kita ingat itu, saya sudah bilang bahwa intangible asset itulah menjadi aset yang sesungguhnya di masa depan mulai dari sekarang ini. Sehingga apa? Network, jaringan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah aset Anda. Itu aset Anda. Kita hanya menjalankan kehidupan normal dengan orang-orang di sekitar kita, dengan menjalankan kehidupan sehari-hari kita di dalam Atomy World, tetapi itu menjadi aset kita. Ini luar biasa konsepnya. Konsepnya luar biasa. Dan jadi sebelum terjadi suatu perubahan yang jauh lebih daripada bayangan kita, menurut saya ya, kita semuanya ayo menggenjot bisnis Atomy. Bagi Bapak Ibu yang sudah full di Atomy, ayo lebih semangat. Bagi Bapak Ibu yang masih menjalankan secara part time, sadar, wah saya jalankan bisnis Atomy sebagai part time, bagian dari part time saya adalah pilihan yang sangat bijak secara sekali. Dan terakhir itu perusahaan Atomy ini betul-betul mempertaruhkan segalanya pada absolute quality. Absolute quality. Kenapa? Karena mau mempertahankan perusahaan sampai ke 100 tahun ke depan itu. Kemarin di hari Kamis saya pernah bilang ya, di tesisnya Mr. Baranggil, tesis yang waktu beliau kuliah S2 dan dulu mau sebaiknya kan tulis tesis kan. Nah, di tesisnya Mr. Baranggil beliau tulis bagaimana memperkecil atau menghilangkan resiko yang akan membahayakan perusahaan. Kenapa? Karena network marketing company itu banyak resiko-resikonya gitu. Dan intinya adalah absolute quality dan absolute price. Itu intinya, terutama absolute quality, gitu ya. Nah, di atas pemahaman tentang perusahaan ini secara jelas saya mau memberikan beberapa poin ya. Di tahun 2019
ya tahun 2019 belum dimulai pandemi corona ya. Saya baca di koran Kompas bahwa valuasi perusahaan Gojek lebih besar daripada perusahaan Garuda. Ini signifikan sekali loh. Perusahaan Gojek yang berdirinya baru berapa tahun? Saya lupa nih, baru berapa tahun ya. Tetapi valuasinya, maksudnya nilai perusahaannya, misalnya kita mau jual perusahaan Gojek dan perusahaan Garuda, mana yang lebih mahal? Gojek lebih mahal. Ini di tahun 2019. Gojek lebih mahal. Padahal, tahu nggak? Padahal Garuda pesawat 142 pesawat. Keren banget ya. Kok bisa begitu? Sedangkan Gojek itu, perusahaan Gojek itu satu motor pun nggak punya. Mereka nggak punya satu motor pun. Kok bisa perusahaan ini nilai perusahaannya lebih mahal daripada Garuda? Hah? Ini adalah sebuah fenomena signifikan sekali di zaman ini. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan platform yang lebih mahal, platform yang mengumpulkan orang-orang ke dalamnya gitu loh. Di Gojeknya itu dikumpulkan siapa? Supir-supirnya, supir-supir Gojek ya, terus ini buka M-nya, restoran-restorannya.